Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fadila, absen 26 dari kelas 11 IPS 1, akan menyampaikan materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai tugas dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diampu oleh Ibu Anissa, SPDI MPD. Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tantangan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan adalah adanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terbentuklah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dimaksudkan agar kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghargai dan toleransi terhadap keberagaman yang ada. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Sedangkan secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah sesuatu hal yang salah. Justru perbedaan yang ada ini harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, bahasa, budaya, sudut pandang, perilaku, pendapat, dan lain sebagainya yang ada pada bangsa Indonesia. Dengan adanya perbedaan tersebut, dapat menjadi kekuatan jika dipandang secara positif, dan akan memicu konflik jika dipandang secara negatif. Selain itu, melalui perbedaan yang ada inilah diharapkan umat manusia dapat mempunyai sikap toleransi dan berusaha untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai ayat 41. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40-41. Dalam Quran Surat Yunus ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya, serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Sedangkan dalam Quran Surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang telah disampaikan, dan golongan umat yang mendustakan kerasulan dan tidak beriman kepada Al-Quran.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan juga toleransi. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasakan benci dan juga cinta. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan juga permusuhan. Dengannya pula, manusia bisa mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan juga kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi seperti pada kasus Qabil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan juga saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan juga keyakinan yang berbeda. Akhir-akhir ini, sering sekali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Maka dari itu, dalam hal ini Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Larangan perilaku kekerasan terhadap siapapun ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Maidah ayat 32. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga dengan menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh. Sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seseorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia.
Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti dokter, perawat, atau polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Dalam kehidupan bermasyarakat ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kerukunan, keutuhan, kebersamaan, dan ketentraman dalam sebuah lingkungan bermasyarakat. Berikut merupakan perilaku-perilaku yang harus dibina dalam bermasyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita, dan orang lain yang berkeyakinan lain pun juga tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan, maka itu kita harus menghargai perbedaan tersebut. Yang ketiga adalah belajar empati. Empati yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ulurkan tangan kita kepada orang yang membutuhkan. Akhir-akhir ini sering terjadi tindak kekerasan yang disebabkan karena hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, kita harus berpikir dan sadar bahwa mengganggu itu akan sangat menyakitkan. Bayangkan saja bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita. Pasti akan sangat menyakitkan. Para audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya perdamaian itu erat kaitannya dengan toleransi. Memahami serta mengurangi perdebatan yang tak perlu adalah kunci yang paling penting. Toleransi diperlukan bukan hanya sebatas kepada kaum minoritas semata, namun untuk setiap manusia. Karena pada hakikatnya, menjunjung toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk mencapai sebuah persatuan. Sekian dari saya, apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.